Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semua. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. ya, maaf agak terlambat sedikit ya. Baik, bagaimana kabarnya semuanya? Baik, Bu. Ya, semoga dalam keadaan Baik, sehat walafiat semua ya. Nah, hari ini adalah web yang keempat ya, dan ini adalah untuk yang terakhir. Jadi untuk praktik peradilan perdata itu hanya ada 4 kali. Kalau mata kuliah berpraktik itu 3 kali ya. Nah, jadi pada kesempatan sore ini rencananya kita ulas semua mulai dari pembuktian, kesimpulan, dan nanti putusan untuk materinya, ya. Nah, untuk yang tugas 7 itu kan masih ada waktu sampai tanggal 8 ya. Ya, saya lihat itu kan masih ada waktu sampai tanggal 8. Karena itu saya belum koreksi semua, ya. Dan untuk kesimpulan, saya ingatkan untuk kepada teman-teman, itu kesimpulan itu dari dua pihak, bukan salah satu pihak saja. Jadi, ada dari pihak penggugat dan ada dari pihak tergugat, gitu ya. Nah, jadi saya lihat kemarin tugasnya itu banyak yang hanya membuat satu saja, hanya satu satu dari penggugat saja. Nah, dari tergugatnya tidak ada. Nah, karena itu nilainya jadi kurang. Saya harapkan bagi teman-teman yang terlanjur mengirimkan misalnya tugasnya yang masih satu, ya, masih kurang. Nah, silahkan ditambahkan dengan kedua belah pihak, penggugat dan tergugat, gitu ya, supaya nilainya bagus. Kemudian kemarin untuk tugas pembuktian, Mbak Ajeng eh, kemarin berapa nilainya? 100, Bu. Ya, karena saya lihat itu lengkap. Nah, gitu ya. Sebenarnya yang tugas ini nggak ada yang sempurna, tapi saya lihat di sana apa yang saya sampaikan Mbak Ajeng buat gitu ya. Dan saya lihat tidak terlalu krusial untuk kekurangannya. Dan yang paling penting itu mencantumkan sumbernya. Dan saya lihat ada sumber UT ya, dari UT ya. Yang daftar sumbernya ada 3 kalau nggak salah ya sumbernya kemarin itu yang dibuat. Nah, karena itu nilainya jadi sempurna. Nah, saya harapkan teman-teman yang lain juga seperti itu. Ya, sebenarnya tidak ada tutor itu yang pelit gitu ya. Tetapi eh, tergantung tugas yang dikirimkan. Nah, kemarin itu saya juga melihat ada yang mengcopy tugas temannya. Di dalam tugas itu ada nama temannya, kemudian diambil tugas itu, kemudian dijadikan tugasnya dia. Jadi nama temannya ada di dalam tugas yang dikirimkan. Nah, kalau seperti itu, kan eh, saya sendiri susah untuk memberikan nilai, gitu ya. Nah, jadi diharapkan ini kan masih ada ya eh, beberapa tugas lagi. Nah, kemarin masih banyak yang belum mengirimkan tugas video ya itu masih banyak yang mau mengirimkan. Nah, saya tidak tahu kendalanya di mana. Saya harapkan teman-teman yang lain bisa on cam, kemudian kita diskusi gitu, di mana kesulitannya gitu ya, eh, atau apa saja yang karena ini kan yang terakhir ya. Jadi pembuktian, kesimpulan dan putusan. Nah, termasuk untuk putusan juga besok ya terakhir ya, tugas 7 dan 8 kan? Ya, tugas 7 dan 8. Teman-teman yang lain mana? Ada Mbak Agustina Fani, ada Imam Rehan, Pak Leo Saputra, Zulfa Alfiah, Bapak Agung Binoto, ada Bapak Bintang Berlian juga. Baik, ada terdengar suara saya?
Oke, baik. Kita mulai dari materi. Sebelumnya kan kita sudah membahas tentang replik dan duplik ya. Iya, Bu. Uh, Ya, sekarang kita mulai dari saya share dulu materinya. Oke, bisa sudah muncul? Udah, Bu. Udah, Ibu. Sudah, oke. Hmm, oke, tentang pembuktian ya, teman-teman semua kan sudah membuat ya tentang pembuktian ini. Oh ya, mohon untuk di screenshot ya untuk kehadirannya. Nah, surat pembuktian ya. Pembuktian itu dalam hukum acara perdata merupakan rangkaian dari proses untuk bagaimana caranya para pihak itu bisa membuktikan gitu ya dan meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak. Nah, dasarnya itu adalah 163 HIR dan pasal 283 RBG. Nah, barang siapa yang mengajukan dalil, maka dia harus membuktikan dalilnya tersebut. Jadi di sini kita lihat bahwa tujuan dari pembuktian itu ada yang namanya disebut kebenaran material dan ada dasar penilaian hakim. Nah, yang kebenaran material ini itu eh, didasarkan atas fakta yang disengketakan. Nah, kemudian ini menjadi dasar bagi hakim dalam memberikan putusan atau dalam membuat putusan. Ya. Nah, kemudian ada beban pembuktian, umumnya itu berada di tangan si penggugat ya. Nah, karena penggugat yang mendalilkan adanya hak atau kerugian yang diderita. Nah, nanti tergugat juga wajib membuktikan bila ia menyatakan dalil atau pembantahan atau eksepsi. Apa saja alat bukti dalam perkara perdata? Ya, dalam pasal 164 HIR dan 284 RBG, alat bukti yang sah dalam perkara perdata itu antara lain yang pertama ada bukti tertulis, yaitu berupa surat. Ya, ada surat otentik. Nah, ada surat yang dibuat di bawah tangan. Asli atau salinan otentik. Nah, kalau autentik ini sudah dipastikan itu dibuat oleh pejabat yang berwenang, ya. Nah, seperti akta notaris, kemudian surat dari pengadilan. Nah, kalau yang di bawah tangan itu hanya ditandatangani oleh para pihak. Nah, sekarang Ibu tanya, kalau misalnya dilengkapi dengan materai 10.000, apakah itu termasuk dalam surat autentik atau surat di bawah tangan? Materai 10.000. Autentik atau di bawah tangan? Misalnya ada surat perjanjian ini, ya, dibuat eh, walaupun surat buah tangan ini, walaupun diketik ya, tapi itu kalau tidak dikeluarkan oleh yang berwenang, maka tetap dinamakan surat di bawah tangan.
Ya, ditandatangani oleh para pihak, kemudian dikasih materai, itu tetap namanya surat di bawah tangan. Tangan. Ya. Nah, kemudian saksi yang pertama tadi ya, surat ada otentik, ada yang di bawah tangan. Jadi walaupun dikasih materai tetap namanya surat di bawah tangan. Mana yang lebih kuat, autentik atau yang di bawah tangan? Otentik. Ya, tentu yang paling bagus itu untuk dijadikan sebagai alat bukti adalah surat yang bersifat otentik, Otentik ya. yang Karena kalian itu agak susah untuk dibantah ya sebagai eh, alat bukti. Kemudian ada saksi. Nah, kemarin waktu dibuat itu ada P1, P2. Nah, itu ya. Itu yang dari penggugat. Saksi itu adalah orang yang mendengar, melihat atau mengalami langsung peristiwa dan harus mampu Udah. secara hukum. Nah, itu saksi. Bagaimana kalau saksinya orang gila? Yang melihat dan mendengar itu orang gila. Nggak Bisa bisa, nggak dipakai? Bisa nggak tidak Nggak bisa. dipakai bisa. gilanya di pengadilan? Tidak bisa, Bu, karena tidak cakap hukum. Oke, tidak bisa ya. Atau anak kecil juga tidak bisa. Ya, nah karena dia menurut hukum itu belum cakap. Ya, belum cakap secara hukum. Nah, karena itu untuk mewakili dirinya dibutuhkan kalau untuk anak kecil namanya wali, ya. Perwalian, Ya, perwalian. namanya perwalian. Kalau untuk dewasa apa namanya? Kalau untuk orang dewasa apa namanya? Alhamdulillah. Ya, kalau orang dewasa tapi tidak cakap hukum, nah itu apa namanya? Walinya itu siapa namanya? Hukum. Siapa? Tahu, nggak tahu, nggak tahu. Nah, itu Kuasa hukum, Bu. bukan kuasa hukum. Kuasa hukum Pengampu, Bu. orang yang mampu secara hukum bisa juga diwakili oleh kuasa hukum. Iya, Ya, kalau nih orang yang tidak cakap hukum, tapi dia sudah dewasa, tapi tidak sehat akal dan pikirannya, maka dia di bawah ditaruh di bawah pengampuan namanya kurator. Yang diampu itu namanya kuratel. kurator. Kurator. Ya, Ya. orang yang mengampu orang yang tidak cakap hukum tadi, tapi dia sudah dewasa, itu kurator. Nah, siapa yang menetapkan kurator ini? Tentunya, misalnya case-nya begini. eh Dia ini anak Down syndrome, tetapi dia punya warisan banyak. Nah, secara hukum kan dia tidak mampu ya Tidak mewakili. mampu Nah, sindrom. dia butuh namanya perwalian yang mewakili. Nah, namanya kurator. Kalau yang banyak harta pasti banyak ya orang yang berniat untuk menjadi pengampunya. Ya enggak? Ya, ya. Tentunya siapa yang bisa menetapkan? Itu adalah pengadilan. Harus berdasarkan ketetapan dari pengadilan, penetapan dari pengadilan. Gitu ya. Syarat Itu saksi, harus ada yang keluarga nggak, Bu? iya boleh dari keluarga. Nanti kan jadi keluarga ini kan banyak ya. Misal dari keluarga bapaknya, bisa dari keluarga ibunya. Nah, nanti siapa yang paling berwenang? Nah, itu nanti yang memutuskan adalah pengadilan. Jadi tidak bisa Ditunjuk langsung. ti- ti- eh, tetap harus ada pengadilan yang memutuskan ya, Bu. Iya. Artinya misalnya, oh itu ponakan saya saja, kan tidak bisa kalau mungkin itu berhubungan dengan apa hartanya, dengan semua-semuanya itu ya, Bu. Nah, supaya statusnya jelas, jadi karena dia kan nggak akan sembuh dalam waktu dekat, Pak. Nah, Iya ibaratnya tidak akan sampai sembuh. meninggal dia akan di posisi seperti itu. Tapi kalau anak kecil, dalam beberapa tahun kemudian dia akan menjadi anak yang cakap hukum.
Ya, ketika dia Nah, dewasa dapat jadi dia nggak hukum butuh ya. wali lagi nanti. Kalau dia sudah Ya, cakap hukum, umur Iya, 17 tahun iya. ke atas ya. Nah, misalnya udah punya KTP. Nah, berarti kan dia sudah dianggap cakap hukum lah ya. Punya SIM Pak. gitu ya. Iya, Itu Pak. ya Pak Hmm. Bintang. Nggak Iya, dinas Bu. Pak Bintang? Nggak dalam dinas Pak Bintang? Oh, Bu. Lagi off ya Pak ya. Oke. Baik, kemudian eh, syarat saksi itu bukan keluarga dekat dari para pihak, kemudian tidak memiliki kepentingan langsung dalam perkara tersebut, dan mampu secara hukum, bukan anak kecil, orang gila, dan sebagainya. Kemudian ada persangkaan, ya, atau presensi. Kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui kebenarannya untuk menetapkan kebenaran peristiwa lain. Nah, kemudian ada pengakuan, pernyataan dari pihak dalam berperkara bahwa lawan dalil dari lawan itu adalah benar. Dapat berupa pengakuan di dalam atau di luar sidang, ya. Nah, pernyataan dari pihak lawan yang mengakui kebenaran dari pihak lain. Pengakuan ini di dalam sidang yaitu jika dilakukan di hadapan hakim pasti akan mempunyai kekuatan pembuktian penuh, ya. Nah, kemudian pengakuan di luar sidang, misalnya melalui surat atau WA atau email, dan harus dinilai keabsahannya. Berarti sudah berapa alat bukti yang sah? Yang pertama apa tadi? Alat bukti yang pertama apa tadi? Surat. Surat tertulis Oke, surat. Surat itu terbagi dua, ada otentik dan ada di di bawah bawah tangan. tangan. Di Apa bawah bedanya? tangan. Otentik siapa yang mengeluarkan? Orang yang berwenang, Pejabat. Ya, notaris. pejabat atau pihak yang berwenang. Dan itu susah untuk disangkal. Ya, lebih kuat, jauh lebih kuat dibandingkan surat yang dibuat di bawah tangan. Walaupun dipakai materai. Bu, terus fungsi materai itu apa ya, Bu? Materai itu lebih kepada lebih absahnya saja, Pak. Tapi tidak bisa menggantikan kedudukannya menjadi eh, surat otentik gitu ya. Biar lebih Jadi, apa? ya Biar sebenarnya kelihatan karena, saja. karena di mata hukum kan berarti tidak ada apa namanya, tidak ada kekuatannya ya, Bu ya. Cuman dia apa mungkin secara apa ya, secara moral tapi secara Lebih hukum nggak kuat ada, Bu. saja, lebih kuat saja kalau di, di Menguat. ditandatangani di atas materai. Ya, ya, Bu. Ah, ah. Terus kalau Kemudian materai itu ada nilai-nilainya, apakah di mata hukum itu ada pengaruhnya, Bu? apa Pak? Bagaimana maksudnya? Materai itu kan ada nilai-nilainya berapa ribu. Nah, apakah di mata hukum itu ada pengaruhnya, Bu? Eh, pengaruhnya Kan sesuai dengan ada yang berlaku iya, saat iya, ini, ya. Kalau dulu kan berapa ya? 6.000. Ya, enam enam ribu enam ribu kalau ya. nggak ribu salah. Ya. Kemudian yang 6.000 nggak keluar lagi, Pak. Keluarnya 10.000. Iya, Jadi paling 10 ribu. bawah dipakailah 10.000. Iya, Bu. Jadi walaupun nanti apa sih nilainya 20.000, 100.000, itu tidak akan merubah, akan menjadi lebih kuat, tidak? Iya, Bu. Paham, Ya. Bu. Terima kasih. Oke, baik Pak Bintang. Jadi pengakuan ini bisa di depan sidang, bisa di luar sidang. Jadi tadi ada surat, kemudian ada saksi, kemudian ada persangkaan, ada pengakuan. Ya, nah kemudian ada sumpah. Nah, dilakukan jika tidak ada bukti lain. Kalau orang beragama takut asal-asal bersumpah, ya enggak, Pak Leo? Iya, iya betul Bu. Nah, karena apa?
secara moral, walaupun mungkin nggak ada yang tahu kita berbohong atau tidak dalam bersumpah itu ya, tetapi kita lebih takutnya kalau Tuhan yang ngazab, ya Iya, nggak? Bu, benar. Azab dari Betul, Tuhannya. Bu. Karena itu, sumpah itu kalau dalam agama itu berat, ya, berat untuk sumpah. Nah, sampai-sampai keluarlah namanya kalau di apa di Jawa apa namanya sumpah pocong ya. Ya, untuk supaya menakuti ya, supaya Malah itu ya, malah kayak sumpah-sumpah yang agama itu yang lebih ditakutkan itu, Bu. nah ya. Nah, kalau di depan pengadilan sumpahnya itu kan di bawah kitab suci ya. Karena Iya, Bu. nah, itu apa? Supaya ada beban bagi yang mengucapkan. Karena secara Oh. lain-lain tidak bisa, maka disuruhlah bersumpah. Nah, gitu. Bu, Ya, mau nanya, ya. seandainya saksi nih, Bu, kan ada pernah saya baca, Bu, saksi itu sah saat dia udah diambil sumpahnya, Bu. Iya, Terus disumpah kalau dulu seandainya di bawah kitab suci. Itu kan supaya dia mampu mau untuk berkata benar, tidak hmm, berbohong, gitu. Karena itu dia disumpah berdasarkan sesuai dengan agamanya dan kitab sucinya kan. Kalau kalau orang Islam di bawah Al-Quran, kalau orang Al-Quran. non-Muslim di bawah kitab, misalnya Injil dan sebagainya ya. Hmm. Nah, kemudian bisa atas permintaan lawan atau perintah hakim. Dilakukan bila bukti tidak cukup dan hakim memandang sumpah bisa menguatkan atau menolak suatu dalil. Nah, ada dua macam sumpah. Ada sumpah yang ditentukan oleh hakim, ya. Kemudian ada yang diminta oleh salah satu pihak, supletoir. Nah, kemudian ada yang keenam, keterangan ahli atau tambahan. Nah, keterangan ahli ini wajib atau tidak? Tidak wajib, Bu. Wajib. Ya, ini tidak wajib. Tapi jika dibutuhkan, maka boleh didatangkan ahli. Gunakan. Ya, keterangan ahli. Apa gunanya? Contohnya, Bu, untuk menentukan kerugian seseorang, misalnya, Bu. Nah, jadi betul. Jadi ahli ini adalah orang yang betul-betul ahli atau paham di bidang yang berkaitan dengan perkara. Nah, gitu. Karena itu, siapa yang membayar ahli ini? Saksi ahli ini siapa yang membayar? Penggugat, Siapa yang mendatangkan? siapa yang mendatangkan? Oh iya, iya, Bu ya. Baik Ah, penggugat maupun tergugat, Bu ya, iya, yang iya. mendatangkan. Siapa yang punya kepentingan? Bu, saya mau tanya, Bu. Biasanya Hmm. kalau saksi ahli itu pasti penggugat atau tergugat itu kan Hmm. pasti eh, supaya ahli itu apa menguatkan menguatkan anu apa Dalil-dalil para pihak. ya Hmm. menguatkan dalil-dalilnya itu seperti Hmm. halnya juga kalau pidana itu kan pasti kalau dari apa penuntut atau kan juga pasti yang mengarah ke menguatkan yang Ya, kalau yang terdakwa pasti pengacara pasti seperti itu berarti eh, bisa jadi pasti akan bertentangan ketika di pengadilan itu ya Bu dan akhirnya yang menentukan adalah hakim ya Bu. yang menentukan adalah hakim. Maksudnya Pak, bagaimana? Kan ini pasti saksi ahli misalnya penggugat sudah menguatkan dalil-dalilnya, saksi ahli dari tergugat juga sudah menguatkan pendapatnya. Terus hakim nanti kira-kira ini dari dua ini yang paling apa namanya sesuai dengan hakimnya nanti oh yang bisa dipakai ini yang tidak ini yang ditolak apa yang ditolak ini, yang tidak ini, yang sebagian dikabulkan ini mungkin dari situ ya Bu. Ya, nanti itu akan menambah keyakinan hakim untuk memutus perkara tersebut, Bapak.
Ya, iya Bu. Ah, ah. Paham Ibu. Mana yang lebih menguatkan dan dekat dengan apa yang diyakini oleh hakim. Begitu ya, Pak? Ya, iya Bu, paham Bu. Ah, ah. Terima kasih. Oke. Nah, untuk ini walaupun tidak tercantum dalam HIRBG ya, keterangan ahli ini diakui dalam praktik dan penting dalam perkara teknis. Kemudian ada pemeriksaan di tempat. Nah, persidangan di tempat, istilahnya sidang di tempat. Itu kita apa? Mendatangi lokasi. Biasanya ini perkara eh, sengketa tanah Nah, dan objek, ya, ya tanah. langsung mendatangi objek. Nah, langsung di lokasi objek sengketa. Majelis hakim mendatangi lokasi untuk melihat langsung keadaan objek yang disengketakan. Nah, ini juga untuk apa namanya putusan hakim juga nanti. Dengan Dari data langsung fakta. ke lokasi, ya hakim bisa melihat fakta-fakta di lapangan seperti apa. Kalau di persidangan kan cuma mendengar ya, mendengarkan Iya, para pihak. Tapi kalau langsung datang ke lokasi, nah ini akan lebih mudah bagi hakim untuk memutuskan nantinya. iya. Nah, tujuan untuk memperoleh informasi yang jelas tentang objek sengketa, lokasi, ukuran, batas, kualitas, ya, dan untuk menghindari ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Untuk mencocokkan bukti-bukti tertulis yang diajukan selama persidangan, ya, dengan apa kondisi atau keadaan sebenarnya di lapangan, ya. Kemudian mencari bukti-bukti baru yang relevan dengan perkara. Kira-kira paham untuk yang alat bukti dalam perkara perdata? Paham, Bu. Ya, oke, bisa dipahami. Kita lanjut. Tahapan pembuktian dalam sidang, ya. Nah, eh, jadi begini ya, untuk web ini sebenarnya materi ini kan ada ya, di e-learning ada. Cuman terkadang kan kalau teman-teman membaca saja terkadang kurang paham. Jadi di web ini kita bisa sharing, bisa diskusi, gitu ya. Iya Bu. Oke. Tahapan pembuktian dalam sidang, ada penetapan hari sidang, pembuktian, pihak yang mengajukan bukti secara tertulis, kemudian ada pemeriksaan saksi dan ahli di hadapan hakim, ada penilaian bukti oleh majelis hakim. Nah, penilaian alat bukti oleh hakim ini, ya, hakim terkadang menggunakan prinsip ya conviction intim, ya keyakinan batin. Nah, jadi Ah, hakim juga eh, ada memakai berdasarkan keyakinannya dalam memutuskan. Ya, untuk menilai bukti kecuali terhadap bukti tertulis autentik. Nah, ini yang tidak bisa dibantah ini. Karena itu, sebaik-baik alat bukti itu adalah alat bukti otentik, surat yang otentik. Oh iya Kenapa? Bu. Karena yang mengeluarkannya itu adalah lembaga, ya, atau pejabat yang berwenang. Nah, kemudian ada pengakuan proses pembuktian. Bu, tanya Bu, Ya, Pak. kalau hakimnya itu jumlahnya ada berapa ya Bu? Kalau pidana kan 3, kalau ini berapa ya Bu? Perdata, Makanya kan kalau dari pernyataan yang di depan tadi, ya. eh, convenient intim kan berarti ketika antara hakim sendiri ada keraguan-raguan atau tidak sama persepsi, nanti bisa terjadi dissenting opinion itu ya Bu? Ya, kalau tadi Bapak bilang kalau di pidana ada 3. Yang ditanya yang di Iya Bu. perdata ada berapa gitu ya? Perdata, perdata Perdata. Bu. Ya, di perdata juga 3, Pak. Ada hakim ketua, ada Oh, hakim anggota. iya Bu. Kenapa Berarti 3? bisa jadi Bu, bisa jadi dua dua setuju, satu tidak gitu Bu ya? Nah, iya. Kenapa 3? Itu supaya mudah dalam apa namanya ambil suara yang terbanyak, kan, Pak. Nanti kan hakim diskusi dalam memberikan Iya Bu. putusan. Kalau 4 orang, misal ya, kita 4 orang, akan ada kemungkinan dua-dua, Iya. imbang. Nah, gitu. Ya Bu, paham Bu. Terima kasih. Ya. Oke, Pak.
Sekarang kita masuk ke eh, ada contoh pembuktian yang mana ya tugas pembuktian. Tunggu, saya ingin melihat tugas 6 di mana ya? Ada beberapa tugas teman-teman yang atau kita lanjut dulu ke kesimpulan ya. Kesimpulan. Bisa terlihat, bisa Bisa, terlihat Bu. materinya? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Oke. Kesimpulan atau konklusi, ya. Boleh minta tolong di screenshot ya. Kedua pihak menyampaikan kesimpulan tertulis dari seluruh proses pembuktian. Nah, itu kemarin saya sudah mengingatkan kepada teman-teman, ya, kesimpulan itu tidak hanya dari satu pihak saja, ya, Dua-duanya. tapi ada kesimpulan dari pihak penggugat, ada kesimpulan dari pihak tergugat. Tergugat. Nah, kalau cuman yang dibuat adalah kesimpulan dari penggugat saja, tentu tidak lengkap. Karena tergugat juga buat kesimpulan. Kan masing-masing ingin membuktikan kebenaran dalil yang telah disampaikan untuk mempermudah hakim dalam memberikan putusan. Nah, sekarang kita lihat. Kesimpulan itu adalah dokumen tertulis yang diajukan oleh para pihak pada tahap akhir pemeriksaan persidangan perkara perdata yang berisi adanya rangkuman fakta, argumentasi, argumentasi hukum, penilaian terhadap alat bukti, serta permohonan akhir yang dimohonkan kepada majelis hakim. Nah, kesimpulan bukan sekedar rangkuman persidangan, tetapi merupakan alat pembelaan tertulis terakhir sebelum hakim menjatuhkan putusan. Jadi ibaratnya ini para pihak melakukan upaya pembelaan terakhir sebelum adanya putusan. Kalau sudah ada putusan ketok palu oleh hakim, nah maka kan para pihak harus lego, harus mau tidak mau harus menerima apa yang Nah, diputuskan oleh hakim. Nah, jika tidak ada perlawanan, tidak ada upaya hukum dari pihak lain, maka dapat dilaksanakan eksekusi. Tetapi jika upaya hukum tersebut ada perlawanan, nanti kan ada pikir-pikir ya, masa untuk berpikir. Nah, betul. apakah para pihak, tentu biasanya pihak yang kalah ya, yang akan mengajukan upaya hukum banding. Ya. Nah, gitu. Jadi kesimpulan itu merupakan pendapat akhir yang diajukan para pihak setelah seluruh rangkaian persidangan pembuktian selesai yang berisi adanya ringkasan fakta-fakta yang terbukti, argumentasi hukum, kemudian ada permohonan agar hakim mengabulkan tuntutannya. Ya, jadi teman-teman yang masih kurang membuat, silahkan ditambahkan. Saya masih menunggu sampai besok. Sebenarnya dari UT itu sudah ada pelaporan. Ya, saya lihat teman-teman yang saya yang lain itu sudah ada yang membuat laporan. Tetapi karena saya melihat itu kan masih kemungkinan ada yang akan mengirim sampai tanggal 8, jadi saya tunggu gitu. Di, takutnya kan nanti masih ada yang mau ngirim. Kalau sudah saya kirim ke UT kan otomatis yang baru mengirimnya besok kan nggak masuk nilainya. Iya, betul. Ibu, maaf, saya potong pembicaraannya. Saya kemarin tanggal 1 sudah mengirimkan video, cuman belum ada dinilai. Oh ya, untuk video memang belum ada yang saya nilai, tapi baru saya lihat lihat aja semua. Baru beberapa orang Mungkin yang baru mengirimkan video. Nah, karena itu kemarin saya berkomentar, ya.
tolong teman-teman videonya dibuat menarik gitu ya. Jangan terkesan hanya membaca atau monoton. Nah, itu saya bilang kemarin. Jadi saya baru melihat-lihat. Memang sengaja saya belum nilai. Nah, siapa tahu teman-teman itu masih ada yang karena waktunya masih ada ya sampai tanggal 8. Nah, jadi saya masih berikan kesempatan gitu untuk teman-teman apa. Kalau yang sudah dikirimkan, ada beberapa yang sudah memang masuk videonya dan bisa saya lihat. Nggak masalah, selama itu bisa dilihat oleh tutor. Nah, bagi yang belum, Baik, Bu. masih ada waktu dan jangan sampai tidak membuat tugas. Nah, harapan saya seperti itu. Jangan sampai tidak membuat tugas. Dan jangan juga mengcopy tugas temannya yang lain, sedangkan di dalam tugas itu ada nama temannya, nah, gitu loh. Ya, jadi, jadi itulah. Bu, video berapa menit sih Bu waktunya Bu? Nah, Kalau 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 dari kemarin kan UT-nya kan maksimal 30 menit, tapi itu kan kalau menurut saya kelamaan ya. Jadi minimal ya 2 sampai 3 menit atau ya lebih kurang lah Pak, 5 menit. jadi ngomongnya seperti diburu-buru gitu Bu. Nggak apa-apa, maksudnya eh Ya kalau UT-nya kan memberi sampai 30 ya, kalau nggak salah saya itu 30 menit ya kalau UT-nya. iya 30 menit Bu. Takutnya kan kalau kalau kepanjangan atau apa nanti nggak bisa diupload ya. Bisa nggak? Saya coba kemarin 30 menit, Bu. Itu kisaran mau 2 gigaan, Bu. Kalau mau Nah, diupload, Bu. bisa. Nggak bisa, Bu. Terlalu banyak, Bu. Nah, terlalu berat kan? Iya, Bu. Iya, Nah, ya itu. Jadi berat gitu. iya Bu. Mm-mm. Bapak Bintang belum buat. Sudah buat Bu, Sudah ya, Pak ya. Oke. tapi lucu ya Bu. Apa? Lucu nanti ya Bu. Nggak apa-apa. Yang penting dibuat ya, Pak ya. Nah, yang penting Bahkan konstruksi konstruksi permasalahannya mengerti. ya, yang jelas apa namanya yang disampaikan itu tidak bercanda gitu ya, Pak. Iya, Karena ada iya, juga Bu. yang kayak Maaf. bercanda. Ya, oke. Kesimpulan memiliki beberapa fungsi, merangkum rangkaian persidangan secara sistematis, kemudian menegaskan kembali posisi hukum atau legal standing, dan dalil gugatan dan atau tangkisan, kemudian menganalisis bukti yang mendukung posisi pihak-pihak, membantah argumentasi lawan secara tertib, kemudian menarik perhatian hakim pada inti persoalan hukum, ya, tidak ngambang gitu ya, yang dibahas lain gitu. Kemudian mengarahkan hakim kepada petitum yang dimohonkan. Kesimpulan sering menjadi dokumen yang paling diperhatikan hakim, ya walaupun tidak wajib, tetapi kalau misalnya salah satu pihak mengajukan, maka sebaiknya kita juga mengajukan. Nah, ini akan memudahkan hakim nantinya, ya, karena berisi rangkuman komprehensif, ya, yang memudahkan hakim dalam melakukan penilaian. Jadi untuk strukturnya itu secara umum ini ya, secara umum. Ada pendahuluan, identitas perkara, penegasan bahwa dokumen merupakan kesimpulan akhir. Satu lagi, banyak saya lihat tugas dari teman-teman itu tidak terkadang tidak mencantumkan ditujukan kemana, misalnya pengadilan negeri mana gitu. Itu terkadang nggak dibuat. Kemudian penegasan bahwa dokumen merupakan kesimpulan akhir. Yang kedua, itu ada uraian fakta yang terbukti. Fakta hukum yang muncul di persidangan, kemudian fakta yang mendukung posisi pihak. Yang ketiga itu ada analisis hukum. Dasar hukum berupa ada undang-undang, doktrin, azas hukum, ada jurisprudensi, kemudian penerapan terhadap fakta hukum yang terbukti atau legal reasoning. Nah, ini analisis alat bukti, penilaian terhadap bukti surat, saksi, ahli, petunjuk pengakuan, argumen atas kekuatan pembuktian.
Kemudian ada bantahan terhadap dalil lawan dengan meluruskan dalil yang salah, kemudian menyerang kelemahan dari pembuktian yang diajukan oleh lawan. Kemudian terakhir ada kesimpulan akhir, konklusi yang memuat. Pertama itu ada fakta yang dianggap terbukti, kemudian ada penerapan norma hukumnya, kemudian ada penegasan kedudukan hukum. Yang ketujuh itu petitum, ya, permohonan atau permintaan kepada hakim, misalnya mengabulkan gugatan atau tangkisan. Bagaimana strategi penyusunan kesimpulan? Yang pertama itu harus objektif dan sistematis, ya, tidak emosional, kemudian harus memakai logika secara hukum, alur sebab akibat yang jelas. Kemudian gunakan numbering dan heading agar mudah dibaca oleh hakim. Kemudian hindari argumentasi yang berulang-ulang. Cantumkan jurisprudensi yang relevan untuk menguatkan posisi hukum. Apa itu jurisprudensi? Ada yang ingat? Eh, Jurisprudensi, jadi keputusan-keputusan atau yang dari pengadilan atau yang sudah ingkrah yang sebelum-sebelumnya itu bisa menjadikan dasar untuk kita mengambil keputusan apa pengadilan yang sekarang gitu Bu, kira-kira Yang pengertiannya berikutnya. Bu. Ya, Oke. Pak Bintang ya tadi ya yang jawab. Bu. Oke, jadi jurisprudensi itu adalah putusan hakim terdahulu yang dapat dijadikan apa nama acuan bagi eh, hakim berikutnya dalam memberikan suatu putusan terhadap perkara yang dinilai hampir sama. Gitu. Jadi dijadikan sebagai acuan, gitu ya. Iya, Bu. Bangun narasi yang ya tidak hampir lah hampir sama yang disampaikan oleh Pak Bintang ya. Kemudian bangun narasi yang konsisten dari awal hingga akhir. Jadi jangan berubah-ubah gitu ya, berubah-ubah. Berarti nggak konsisten. Nah, tata cara penyampaiannya itu diberikan secara tertulis, biasanya dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh hakim. Kemudian setelah kesimpulan diserahkan, umumnya sidang langsung ditutup untuk musyawarah hakim. Nah, sifat kesimpulan ini, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sifatnya itu tidak wajib, ya, tidak wajib mutlak menurut hukum acara perdata, tetapi kalau salah satu pihak mengajukan, maka sebaiknya juga mengajukan. Tidak mengikat hakim, namun bisa mempengaruhi pertimbangan hukum. Nah, sekarang kita lihat putusan hakim. Ya, ini tugas 8. Ya, di sana memang dibuat itu dibuatnya itu kesimpulan ya, tapi itu adalah putusan. Ya, putusan. Nah, jadi kalau yang salah mengirim, silakan diperbaiki. Ya, jadi bukan kesimpulan dua-duanya, tapi yang tugas 8 itu adalah putusan hakim. Dasar hukumnya, HIR RBG, kemudian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jurisprudensi, dan Doktrin. Untuk putusannya itu ada putusan deklaratoir ya, putusan yang menyatakan keadaan hukum misalnya sah atau tidaknya suatu perjanjian. Kemudian konstitutif menciptakan keadaan hukum baru misalnya dalam putusan cerai. Kalau kondemnatoir menghukum salah satu pihak untuk melakukan sesuatu misalnya membayar ganti rugi. Nah, kekuatan putusan ini kekuatan mengikat yaitu terhadap para pihak yang berperkara. Kemudian kekuatan pembuktian sebagai alat bukti di perkara lain. Kemudian ada kekuatan eksekutorial. Nah, ini dieksekusi jika sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Jadi kalau untuk strukturnya itu ada kepala putusan yang
Di atasnya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sebenarnya kalau di contoh-contoh itu banyak ya. Banyak sekali contohnya kalau ingin kita lihat biasanya melihatnya di mana? Di Google. Itu contoh-contohnya itu ada. Kalau nggak salah saya itu bisa dilihat untuk acuan. Kemudian identitas para pihak, ada nama, tempat tinggal, dan kedudukannya. Kemudian ada riwayat perkara, uraian ringkas tentang gugatan, jawaban, kemudian replik, duplik, bukti, keterangan saksi. Kemudian ada pertimbangan hukum yang berisi ada penilaian fakta dan penerapan hukum terhadap fakta itu. Kemudian ada namanya amar putusan atau inti dari keputusan yang dikeluarkan oleh hakim. Apakah hakim mengabulkan, menolak, atau mengabulkan sebagian gugatan? Nah, jenis-jenis putusan itu ada putusan final dan ada putusan sela. Putusan final itu mengakhiri putusan pemeriksaan perkara, yaitu dengan menolak atau mengabulkan gugatan. Nah, jadi macam-macam amar putusan itu mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, atau menolak seluruh gugatan, atau menyatakan gugatan tersebut NO, atau tidak dapat diterima. Karena Betul. misalnya gugatan tersebut cacat formil. Bu, kalau misalnya sudah NO gitu, Bu, Ya? eh, dia sudah persidangan, terus keluar putusan NO. Nah, Hmm. itu masih bisa nanti diajukan lagi nggak, Bu? Atau gimana, Bu? Nah, kalau NO ini berarti kan cacat formil ya, Pak ya. Nah, ada azas ya, tidak Habis ini bisa apa? Apa, Pak? yang tidak bisa diajukan Dua kali dengan perkara yang sama, dua pihak kali. yang sama, ya waktu yang sama. Apakah itu berlaku? Berarti tidak bisa, Bu ya? Kalau setahu saya itu, kalau masih objeknya sama, perkaranya sama, pihaknya sama, Tidak bisa. tidak bisa Ya. diajukan dua kali. Nah, contoh, kita lihat tugas dari teman-teman, tugas praktik. Ini ada orangnya, Taufik Hidayat. Nah, ini Fasya ada? Fasya Rafi. Muhammad Fasya Rafi. Hadir hari ini. Ada orangnya? Ada Bu, saya Bu. Ada. Nah, ini. Kemarin dapat berapa nilainya? Belum lihat ya Bu ya? Belum Belum dilihat ngecek ya? lagi saya. Iya. Biasanya error Bu, kalau udah akhir-akhir kayak gini. Oh ya. Kalau nggak salah, tugasnya ini nilainya nantilah ya. Oke, Ya, Bu. silahkan dilihat. Ya, kenapa? Kasihan Rafi itu, Bu. Apa? Kasihan Pasa itu, Bu. Maunya 100 katanya, Bu. Ya, Waduh, lebih kurang boleh, boleh, nilainya. boleh. Lebih kurang nilainya ya. Nah, Ya. karena saya lihat lumayan lengkap, ya. Nah, ini untuk ini pembuktian ya, alat bukti penggugat. Nah,
ada tanggalnya, halnya, kemudian ditujukan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, ya. Nah, yang bertanda tangan di bawah ini, kalau memakai kuasa hukum, maka harus disampaikan di atas ini. Dan dia mewakili siapa, ya, sini. Kemudian dibuat melawan, ya, Tuan Budi, juga dibuatkan identitasnya. Kebanyakan dari teman-teman yang lain itu tidak membuatkan identitas dari pihak lainnya. Yang dibuatkan itu hanya penggugatnya saja. Tergugatnya saja itu hanya namanya saja. Nah, gitu. Nah, bagus. Memang seperti ini ya, bagus. Kemudian, untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil sebagaimana telah disampaikan di dalam surat gugatan maupun replik dengan ini, penggugat hendak mengajukan bukti-bukti sebagai berikut. Ini kenapa P1? Kenapa nggak S1 gitu? Ada yang tahu? Kayaknya penggugat, Bu. Inisial, Bu. Inisial? Inisial penggugat ya? Iya, Bu. Tandanya P. Kalau T itu tergugat, Bu. Oke, ya, betul ya. Nah, karena ini disampaikan oleh penggugat, jadi P1 itu adalah bukti satu yang diajukan oleh penggugat. Nah, ada berupa eh, KTP, atau kopi perjanjian jual beli tanah. Nah, di sini juga dilengkapi dengan keterangan. Ada P2, P3, P4, P5, sampai, jadi ini nggak dibatasi ya. Se- Selama berkaitan, silakan dijadikan sebagai bukti. Nah, nanti itu kan harus dibuktikan ya. Kalau kita sampaikan di sini, berarti kan kita harus membuktikan nantinya. Tidak hanya secara tertulis seperti ini saja, ya. Nah, kemudian kalau ada saksi-saksi, maka dibuatkan siapa saja saksinya. Karena bisa jadi nanti saksi ini dihadirkan ya di dalam pengadilan. Jadi nggak boleh juga asal buat-buat saksi gitu ya. Saksinya si A, si B, si C gitu ya. Nah, karena nanti akan dibuktikan juga di persidangan. Kemudian bisa jadi kalau ada alat bukti lain berupa alat bukti petunjuk juga boleh disampaikan. Ya. Nah, ini yang dari tergugat juga dibuatkan identitasnya. Nah, karena ini dari si tergugat, jadi kode buktinya T1, T2, T3, T4, T5. Kemudian ada saksi-saksinya siapa saja dan ada tanda tangannya. Jadi sebaiknya kalau tugas praktek praktik ini dibuatkan aja tanda tangannya gitu ya, keabsahannya untuk keabsahannya. Nah, sebenarnya apa ini masih ada kurangnya sebenarnya. Sumbernya nggak dicantumkan. Nah, sebaiknya tugas-tugas itu nanti dicantumkan ya sumbernya, apalagi kalau sumbernya itu UT, maka poinnya besar. Ya gimana ya, UT-nya menuntun seperti itu gitu. Oke. Baik, coba dulu saya bisa nggak ya langsung ngambil absennya ini? Bisa ya.
Teman-teman sudah screenshot belum? Saya tadinya mau langsung absen, tapi sepertinya agak kesulitan juga ini untuk buka. Udah, Bu. Udah. Sudah? Udah, Bu. Baik. Mungkin nanti, ya, yang kemarin itu insya Allah akan dilengkapi semua nanti ya untuk absen to web ini. Baik, ya teman-teman semua, karena ini web terakhir ya, dan sudah masuk ke koran. Nah, saya walaupun kita bertemunya di dunia maya, ya, nah mungkin selama kita bertemu, selama kita berinteraksi, ya, ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, ya, bagaimanapun juga ya, manusia itu tidak sempurna, pasti yang kesempurnaan itu milik Allah ya. Dan kalau kesalahan itu pasti dari diri saya sendiri, gitu ya. Dan saya doakan semoga teman-teman semua bisa sukses ya, bisa lulus tepat Amin. waktu. Dan pesan saya itu, Ibu, Ibu eh, bantukan sukses, Bu. kenapa? Amin, Ibu yang Bu. bantukan sukses, berikan nilai baik kan, nilai-nilai tinggi. Ya, nah Pak Agung, saya malas nih mau mau membocorkan tugas Bapak di sini ya. Hah? Kenapa Bapak ketawa? Apa yang Bapak buat dalam tugasnya? Nah, ini karena terakhir ya. Tugasnya sering bercanda. Yang terakhir ini, nggak apa-apa ya saya sampaikan ya. Saya Enggak, sebenarnya mau. mau ngasih nilai tinggi untuk teman-teman semua. Tapi Bapak kemarin tugas siapa yang Bapak ambil? Ayo. Di situ masih ada namanya loh. Nama temannya loh. Lupa, Bu. Nah, Ah, saya harus Gimana? bagaimana? Ya, Jangan-jangan saya juga, Bu. kenapa? Jangan-jangan saya juga gitu kok, Bu. Belajar bersama, Bu. Ya, tapi nggak kopi yang di kopi itu juga ya Pak ya, tugas temannya juga ya Iya, Pak ya. siap, siap. Oke, baik. Itu saya mohon dimaafkan ya, karena nggak tahu juga apakah kita masih bertemu atau tidak. Tapi doa saya teman-teman sukses semua Semoga di tidak, bidangnya Bu. masing-masing. Berarti kan Ya, lulus. mohon maaf ya. Ya, Ibu. Bu, Oke, terima kasih, Bu. ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Eh, Terlebih dan terkurang, saya mohon dimaafkan lah ya. Dan sukses untuk kita semua. Ya, semoga Amin. kita semua di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, Bapak dan Ibu, boleh kita cukupkan dulu? Kita tutup dulu? Boleh, Bu. Tapi saya mau nanya satu, Bu. Iya, iya Pak. Ibu ada sertifikat keahlian nggak, Bu? Atau saya mau Sertifikat meriksa Ibu kapan sebagai ahli? maksudnya? Ibu ada sertifikat keahlian terkait perkara pidana gitu nggak, Bu? Atau ITE gitu, Bu? Oh, kalau sertifikat keahlian tidak, itu tergantung ya Pak ya, itu profesi. Misalnya kalau pengacara harus ngambil, mediator harus ngambil gitu ya. Nah, kalau jaksa itu kan tentu dari kejaksaan ya. Nah, saya di sini adalah dosen gitu. Jadi, saya itu sertifikat profesi saya adalah dosen, Serdos. Dan, Sudah punya sertifikat dosen. Nah, gitu. sama kalau gitu. Ya. Nggak, Bu. Kadang saya kan ada, Bu. Kadang meriksa-meriksa ahli gitu, Bu. Atau Oh ya, sekali meriksa kebetulan Bu gitu. ya, saya nggak ambil bidang itu, Pak, karena dengan tugas yang ada, saya sudah ampun. Ya, Bu. Ya, dengan tugas ditambah lagi tugas tambahan. Nah, itu untuk diri sendiri saja sudah, ya, gitulah, Pak ya. Siap, Bu. Oke, baik. Baik, teman-teman. Selamat Ya. sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ibu. Banyak, Bu. Ya, sama-sama.